action disaster yang berjudul The Great Flood. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang ibu dan anaknya di tengah banjir dahsyat yang diduga akan menjadi akhir peradaban umat manusia. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai berlatar di sebuah apartemen memperlihatkan seorang ibu bernama Gu Ana terbangun bersama putranya yang bernama Shin Jae-in. Pagi itu, Jae-in tampak bersemangat mengajak ibunya untuk berenang bersama-sama. Ia bahkan sudah siap mengenakan kacamata renang kesayangannya di dalam rumah. Ana pun menanggapi Jae-in dengan setengah sadar karena ia masih sangat mengantuk. Ana kemudian bangun dari tempat tidur dan melihat bahwa hari itu hujan deras sedang melanda daerah apartemennya. Seperti biasa, Ana lalu menyiapkan sarapan dan mengingatkan Jae-in untuk meminum obat. Di tengah aktivitas pagi mereka, Jae-in meminta izin menggunakan ponsel kerja ibunya untuk menggambar. Ana sempat menyarankan Jae-in untuk menggambar di buku gambar miliknya, namun Jae-in beralasan jika ia menggambar di buku gambar, Ana tidak akan melihatnya. Karena kasihan, Ana pun mengizinkan Jae-in untuk menggambar di ponsel kerjanya. Jae-in kemudian berlari mengambil ponsel itu, hingga saking semangatnya ia pun menabrak Ana yang saat itu sedang menyiapkan beras untuk dimasak. Saat Ana kembali melanjutkan aktivitasnya, ia pun dikejutkan dengan air yang mulai masuk ke lantai apartemennya. Ana yang saat itu berada di lantai 3 sangat terkejut melihat banjir yang sudah sampai setinggi itu. Dalam kondisi itu, Jae-in justru bersemangat karena berpikir ia bisa berenang bersama ibunya di dalam rumah. Ana yang masih terguncang akhirnya marah pada Jae-in dan bergegas mengambil barang berharga yang bisa ia bawa. Di tengah situasi itu, Ana ditelepon oleh seseorang bernama Son Hee-jo. Hee-jo mengaku sebagai personil tim keamanan dari Darwin Center yang dikirim untuk menyelamatkan Ana dan Jae-in. Saat Hee-jo sedang memberikan instruksi, listrik pun padam hingga komunikasi mereka pun akhirnya terputus. Ana kemudian bergegas mengambil obat milik Jae-in di tengah kondisi apartemen yang semakin terendam air. Jae-in yang sebelumnya sempat dimarahi ternyata bersembunyi di dalam lemari sebelum Ana kemudian menjemputnya dan membawanya keluar. Sejak saat itulah perjuangan Ana dan Jae-in untuk menyelamatkan diri akhirnya dimulai. Sebagai informasi, Ana diketahui sebagai seorang peneliti kecerdasan buatan atau AI yang tergabung dalam tim pengembangan sebuah program bernama Emotion Engine. Itulah sebabnya Hee-jo dikirim langsung untuk mengawal Ana dan Jae-in agar bisa selamat dari banjir bandang yang sedang terjadi. Saat itu terlihat bahwa intensitas air semakin lama semakin naik. Semua orang berdesak-desakan untuk naik ke lantai paling atas hingga kondisi pun menjadi tidak kondusif. Ana pun bergegas menggendong Jae-in ke arah tangga yang lain. Demi menghibur putranya yang tampak ketakutan, Ana mengajak Jae-in untuk bernyanyi sambil terus menaiki satu persatu anak tangga. Begitu sampai di lantai 7, mereka pun terjebak karena tangga yang mengarah ke atas telah tertutup. Karena tak bisa lewat, Ana akhirnya mengajak Jae-in untuk melewati jalan yang lain. Tak lama kemudian, Hee-jo akhirnya melihat Ana dan memanggilnya. Namun saat Ana lengah, Jae-in tiba-tiba menghilang. Ana lalu masuk ke sebuah kamar apartemen dan mencari Jae-in. Namun sesaat setelahnya, banjir bandang tiba-tiba datang dan menerobos masuk ke dalam apartemen tempat Ana berada. Saat tenggelam, Ana kehilangan tas berisi obat milik Jae-in karena terbawa arus air. Setelahnya, Ana pun berenang menyusuri apartemen itu dan berhasil menemukan Jae-in. Ana beserta Jae-in yang mulai hilang kesadaran akhirnya diselamatkan oleh Hee-jo.
Setelah bertemu, Hijo langsung melapor pada atasannya dan mulai mengawal Ana serta Jain untuk naik ke rooftop apartemen. Hijo menjelaskan bahwa Ana akan dijemput oleh helikopter perusahaan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Ana berkata saat ia tenggelam, ia merasakan bahwa airnya terasa asin, di mana ini artinya bahwa air banjir bukan berasal dari hujan. Hijo pun menjelaskan bahwa 3 jam yang lalu asteroid menghantam Antartika. Hal itu kemudian membuat semua es mencair menuju ke utara bersama air laut yang menyebabkan banjir bandang bukan hanya di Korea tetapi di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa banjir itu akan menenggelamkan bumi hingga ketinggian lantai 30 gedung apartemen, yang berarti kepunahan manusia sudah ada di depan mata. Inilah sebabnya Ana menjadi fokus penyelamatan karena ia akan bertugas untuk menciptakan manusia baru demi mencegah kepunahan manusia. Tercatat bahwa hanya ada 2 ilmuwan yang mengembangkan emotion engine di dunia, yaitu Ana dan kepala peneliti bernama Im Hyun Mo. Im dikabarkan hanyut tenggelam bersama anaknya dalam musibah itu, hingga satu-satunya orang yang tersisa adalah Ana. Setelah sampai di lantai 15, Jain mengeluh sakit perut karena ia ingin buang air besar. Mereka akhirnya berhenti di lantai itu dan mencari apartemen yang terbuka. Di sana, Ana juga meminjam ponsel Hijo untuk menelpon sang ibu. Ibunya berkata bahwa ia telah dievakuasi, meskipun lantai tempat evakuasinya juga akan segera terendam. Komunikasi itu pun akhirnya menjadi pembicaraan terakhir antara Ana dan ibunya setelah keduanya saling mengucapkan kata-kata perpisahan. Tak lama setelah momen haru itu, kita kembali dikejutkan oleh ledakan yang terjadi di beberapa titik apartemen. Karena terjebak, mereka pun mencoba menyelamatkan diri dengan memanjat ke lantai atas melalui balkon. Saat Hijo mencoba menyelamatkannya, Jain malah memberontak hingga akhirnya Ana pun terjatuh. Beruntung saat itu Ana masih bisa selamat. Ia pun memberitahu Jain untuk ikut bersama Hijo dan ia akan segera menyusul. Setelah kembali ke gedung apartemen, Ana mendengar suara tangisan dari dalam lift. Rupanya di dalam lift itu ada seorang anak perempuan yang terjebak bernama Jisoo. Ana kemudian naik ke lantai atas untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk membuka pintu lift. Di saat itu pula, ia pun melihat 2 pemuda yang sedang menjarah barang-barang berharga milik para penghuni apartemen. Karena tak punya banyak waktu, Ana akhirnya kembali turun untuk menyelamatkan Jisoo, namun semuanya telah terlambat. Gelombang air kembali datang dan menghantam lantai apartemen tempat Ana berada. Momen itu seketika mengingatkan Ana pada kecelakaan yang pernah terjadi pada Ana dan keluarganya. Sayangnya dalam kondisi itu, kaki suami Ana tersangkut di badan mobil, hingga ia pun menyerahkan Jain dan mengisyaratkan agar Ana pergi menyelamatkan Jain dan meninggalkannya. Setelah tersadar dan kembali naik, Ana akhirnya bertemu dengan Hijo. Saat itu penyakit Jain kembali kambuh, namun obat milik Jain telah menghilang. Ana lalu menggendong Jain dan berusaha mencarikan obat untuknya. Hijo kemudian mendesak Ana untuk mengurus Jain nanti setelah naik ke helikopter karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Ana pun marah karena saat itu Jain sedang sekarat dan ia tidak mungkin bertahan lebih lama. Dengan cepat, Ana pun masuk ke dalam apartemen milik pasangan lansia dan mengambil sebuah jus jeruk yang kemudian dicampurkan dengan gula. Tak disangka campuran itu ampuh memberikan energi untuk Jain dan membuatnya sadar. Di tengah momen itu, Ana teringat percakapannya dengan kepala peneliti Im. Setelah kematian suaminya, Ana ternyata berniat menyerahkan Jain ke senter. Siapa sangka Jain ternyata bukanlah anak kandung Ana, melainkan sebuah program AI hasil pengembangan emotion engine yang dikerjakan oleh Ana dan kepala peneliti Im.
Keduanya diketahui berhasil menciptakan dua emotion engine, yaitu Jain yang diasuh oleh Anna dan anak perempuan bernama Eugene yang diasuh oleh Im. Im berkata dalam beberapa bulan kedua anak itu akan diambil oleh Center untuk kepentingan penelitian. Setelah itu, Anna melihat indahnya matahari terbenam seolah-olah semuanya telah berakhir. Di momen itu, Anna dan Hijo sempat berbincang. Hijo mengatakan bahwa nanti Anna akan naik helikopter sendirian, sementara Jain akan dibawa oleh Center. Bagaimanapun, Hijo penasaran apa keputusan yang akan diambil oleh Anna di akhir nanti. Dari sudut pandangnya, Hijo berpikir akan masuk akal jika Anna meninggalkan Jain. Karena bagaimanapun, Jain bukanlah manusia dan ia pun bukan anak biologis Anna. Ternyata Hijo merasa demikian karena dahulu ia juga ditinggalkan oleh ibunya saat seusia Jain. Hijo hanya ingin mencari pembenaran dan melihat bahwa ternyata ada anak lain yang ditinggalkan seperti dirinya. Itulah sebabnya ia mengambil tugas itu untuk melihat langsung apa keputusan yang akan diambil oleh Anna. Tak lama kemudian hujan dan gelombang air kembali datang. Anna, Jain, dan Hijo akhirnya terpaksa pergi meninggalkan pasangan lansia yang hanya bisa pasrah menerima keadaan itu. Tiba di lantai atas, Anna mendengar suara teriakan seorang wanita yang akan segera melahirkan. Sang suami sempat meminta bantuan Anna, namun sayangnya saat itu Anna tidak bisa membantu dan memilih untuk pergi. Satu persatu anak tangga terus dilewati oleh Anna dengan menggendong Jain. Hingga tiba di lantai 29, Anna merasa kelelahan dan mulai emosional mengingat sebentar lagi ia akan dipisahkan dari Jain. Tak lama kemudian helikopter kiriman Darwin Center akhirnya tiba di rooftop apartemen untuk menjemput Anna. Selanjutnya, Hijo membacakan instruksi yang diberikan kepada Anna sebelum penyelamatan. Pertama, Darwin Center adalah lembaga penelitian tidak resmi di bawah PBB yang akan berupaya mencegah kepunahan manusia setelah bencana ini. Dan yang kedua, Anna telah ditunjuk sebagai salah satu dari 49 peneliti operasi khusus. Dan yang terakhir, Anna harus bekerja sama untuk memenuhi kedua instruksi tersebut. Setelah pembacaan instruksi, pihak Center langsung mengambil Jain yang disebut sebagai data Newman 77. Hal itu pun membuat Anna marah dan memberontak. Namun sekarang semuanya telah sia-sia. Di hadapannya, Anna melihat Jain disuntik dan digunduli agar data di otaknya lebih mudah diambil. Setelah itu, petugas menembak mati Hijo karena tugasnya telah selesai. Pihak Center mengatakan bahwa mereka semua akan mati dan Anna akan pergi seorang diri. Sebelum pergi, Anna sempat memeluk Jain dan membisikkan sesuatu sebelum akhirnya ia berjalan menuju ke helikopter. Di dalam helikopter, Anna diminta untuk menyerahkan barang-barang yang ia bawa. Ternyata di kantongnya ada kacamata renang milik Jain yang tertinggal. Lalu helikopter pun akhirnya berangkat membawa Anna dan data Jain sebagai subjek eksperimen. Setelah itu, Anna bersama beberapa peneliti terpilih melanjutkan perjalanan ke situs penelitian yang ada di luar angkasa dan dipimpin oleh Direktur Lab Isabella bernama Lee Huizhou. Merekalah beberapa manusia terakhir yang masih tersisa dan kini mereka akan berupaya untuk mencegah kepunahan manusia dengan menciptakan manusia yang baru berupa ibu dan anak. Di Lab Isabella, para ilmuwan bisa memproduksi tubuh fisik manusia, namun hanya Anna yang bisa mereplikasi emosi dengan menyelesaikan Emotion Engine. Emotion Engine versi anak telah berhasil diciptakan melalui penciptaan Jain. Jadi saat ini mereka berupaya menciptakan Emotion Engine versi ibu. Sesaat kemudian, puing asteroid tiba-tiba menghantam roket yang ditumpangi oleh para ilmuwan. Dalam sekejap, scene langsung beralih memperlihatkan momen seperti saat film dibuka.
Semuanya pun kembali terulang seperti di awal, namun yang berbeda kali ini ada tulisan angka di baju Anna. Samar-samar Anna mengingat kejadian seperti sebelumnya hingga ia pun sadar apa yang harus ia lakukan. Seperti sebelumnya, Jain lagi-lagi meminta ibunya untuk melihat gambar yang ia buat, namun situasinya tidak memungkinkan karena mereka harus bergegas menyelamatkan diri. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Anna bertekad untuk menyelamatkan Jain dan tidak akan menyerahkan diri pada Darwin Center. Tepat saat itulah gelombang air kembali datang. Setelah berhasil selamat, Jain lagi-lagi menghilang. Anna melihat seorang anak yang mirip seperti Jain sedang berenang, sehingga ia pun nekat melompat untuk menyelamatkan Jain. Seketika itu, Anna mengingat kejadian sebelumnya dan layar tiba-tiba berubah. Scene langsung beralih memperlihatkan Anna yang berhasil diselamatkan oleh Hijau. Semuanya pun berlanjut, namun ada yang berbeda di baju Anna. Jika sebelumnya baju Anna bertuliskan 491, kali ini telah berubah menjadi 787. Karena tahu apa yang akan terjadi, Anna pun berusaha menghindari Hijau dan bertekad mencari Jain. Saat Hijau mencoba menghalangi, Anna dengan cepat merebut pistol dan meminta Hijau untuk memberitahu di mana Jain. Tak lama kemudian ledakan kembali terjadi seperti sebelumnya dan Anna terkena ledakan tersebut. Layar kembali berubah menjadi hitam keemasan dan setelah diperlihatkan pada Anna, kini baju Anna kembali berganti angka menjadi 1931. Setiap kali Anna menghadapi situasi maut, layar akan berganti dan angka di baju Anna akan terus bertambah, menunjukkan jumlah pengulangan yang telah dilakukan. Seperti sebelumnya, Anna kembali bertemu dengan Jisoo yang terjebak di lift. Kali ini Anna ternyata berhasil menyelamatkan Jisoo. Setelah itu, Anna mencoba merubah alur yang sebelumnya terjadi, berharap akan ada akhir yang berbeda. Ia kemudian nekat melawan dua pemuda yang sedang menjarah apartemen pasangan lansia yang sebelumnya pernah ia datangi saat Jain sedang sakit. Seperti sebelumnya, Anna mendapatkan campuran minuman yang dibutuhkan sebagai obat Jain dan kembali melanjutkan pencarian Jain. Di tengah perjalanan, Anna kembali bertemu dengan wanita hamil sebelumnya, namun kali ini ia berhasil melahirkan bayinya. Dengan beberapa perubahan itu, Anna optimis bahwa akhir perjalanannya nanti juga akan berubah. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Anna teringat perkataan Jain yang terus menyuruhnya untuk melihat gambar di ponsel. Ia pun memeriksa ponselnya dan melihat gambar Jain berupa momen terakhirnya bersama Anna di rooftop. Siapa sangka ada ribuan gambar yang tersimpan dan memperlihatkan momen yang sama. Di mana ini artinya Anna telah mengulangi kejadian itu ribuan kali bersama Jain. Selain dirinya, Anna juga berusaha menyadarkan Hijau bahwa mereka pernah mengalami peristiwa ini dan ia tahu bahwa di rooftop nanti Hijau akan dibunuh. Berkat perkataan Anna, Hijau pun sadar dan ia pun mau bekerja sama dengan Anna untuk menghindari pasukan Darwin Center. Keduanya pun kemudian berjuang sampai ke rooftop bersama-sama selama berkali-kali, mengulangi momen yang sama dan mengubah strategi untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Setelah berkali-kali mencoba, Anna akhirnya sadar saat pertama kali berpisah dari Jain di rooftop. Ia membisikkan sesuatu pada Jain, di mana ia meminta Jain untuk bersembunyi di lemari rooftop sampai ibunya datang. Tak disangka selama ratusan kali Jain mengulangi momen itu dan terus mengingat pesan ibunya untuk menunggu di dalam lemari.
Sampai akhirnya Ana sadar dan berhasil menemukan Jain yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Ia pun segera memberikan minuman manis untuk Jain sehingga Jain akhirnya sadar. Di akhir momen itu, Ana kembali dipisahkan dari Jain. Namun kali ini Ana mengingat momen kebersamaannya bersama Jain sehingga ia pun bisa menghidupkan realitas dirinya. Tak disangka semua kejadian tadi adalah simulasi program Emotion Engine yang memanfaatkan Ana dan Jain sebagai subjek eksperimen program ibu dan anak yang sedang dikembangkan. Dengan memilih tetap bersama Jain, Ana berhasil membuktikan kasih sayang seorang ibu yang tulus yang akan tetap memilih bersama anaknya meskipun simulasinya diulang ribuan kali. Setelah melewati proses yang panjang, program Emotion Engine ibu dan anak akhirnya berhasil diselesaikan. Meskipun ini berarti Ana dan Jain sudah tidak ada secara fisik, namun keduanya berhasil hidup dalam realitas kecerdasan buatan yang sedang dikembangkan. Ini artinya kesadaran mereka tetap hidup bersama di dalam sistem, tumbuh dan mencintai satu sama lain dalam realitas digital yang baru. Dan film pun akhirnya selesai.